Hari ini saya mau berbagi dengan Bapak Ibu Saudara. Saya berikan judul Eklesia. Kalau kita mendengar kata eklesia, saya yakin tidak asing kata ini buat Bapak Ibu Saudara. Kita mau melihat di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Di depan sudah ada Bapak Ibu yang sudah ketemu, boleh katakan amin. Kalau belum ketemu boleh lihat ke depan. Kita baca bersama-sama dalam Matius 16 ayat yang ke-18. 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, kata-kata mendirikan jemaatku di situ kalau di dalam bahasa Inggrisnya memakai kata church atau gereja. Dalam bahasa lain atau bahasa Yunani, kata jemaat itu ditulisnya eklesia. Nah, dari kata eklesia ini kata dasarnya adalah eklesia. Eklesia artinya adalah dewan atau pertemuan. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita melihat kata ini. Kenapa? Karena di dalam bahasa Inggrisnya ditulis gereja, dan kata inilah, dari ayat inilah juga menjadi dasar bahwa Yesus mau mendirikan jemaatnya, mau mendirikan gereja, mau mendirikan sesuatu yang kuat. Nah, tetapi kita mau melihat sebetulnya kata eklesia yang diadopsi menjadi gereja atau jemaat itu akan seperti apa? Eklesia kalau merujuk dari akar katanya yang membentuk kata, ada dua kata kerja Bapak Ibu, ek dan kaleo. Ek itu artinya keluar, kaleo artinya dipanggil. Jadi kalau kita ngomong soal eklesia, kalau merujuk dari kata pembuatnya artinya adalah dipanggil keluar. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh arti kenapa itu artinya dipanggil keluar, saya mau ajak kita untuk melihat konteks daripada percakapan Tuhan Yesus ini ada di mana. Jadi sebelum Tuhan bicara dengan Petrus bahwa dia akan mendirikan jemaat di atas batu karang, itu ada ayat-ayat sebelumnya yang mengawalinya. Untuk memahami kata eklesia, kita mau melihat di dalam ayat yang ke-13. Karena ini ayat awal di mana Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Boleh di next? Ya. Ayat yang Matius 16 ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Nah, di situ ada sebuah daerah atau kota di mana Tuhan yang sedang berbicara kepada Petrus dan kepada murid-muridnya, yaitu kota Kaisarea Filipi. Kota Kaisarea Filipi ini kota yang seperti apa? Dulunya itu disebut Paneas. Kota ini dibangun kembali oleh Filipus, raja wilayah yang menamainya menjadi nama Kaisarea. Kota ini sebagai bentuk penghormatan kepada Kaisar Agustus. Nah, Kaisarea merupakan kota tempat kediaman raja-raja dari keturunan Herodes dan para wali negeri Roma. Jadi semua orang-orang penting itu tinggalnya di Kaisarea. Bahkan di sana juga ada bangunan-bangunan yang megah, ada gedung-gedung pemerintahan Romawi. Selain itu, kota itu juga merupakan kota pusat perdagangan. Jadi dari latar belakang kotanya kita bisa melihat bahwa itu kota yang sangat maju. Kota yang sangat maju sekali. Dan ternyata kota Kaisarea Filipi ini adalah kota yang menjadi perhatian daripada pemerintahan Romawi pada waktu itu.
Sehingga bagi rakyat dan bagi orang-orang di sekitar mereka, istilah-istilah pemerintahan, kata-kata tentang pemerintahan, bahkan bangunan, mau apapun yang semuanya berkaitan dengan pemerintahan, mereka tidak asing. Nah, demikian juga ternyata kata eklesia yang dipakai penulis Matius untuk menggambarkan jemaat. Sebetulnya kata ini bukan hanya sekedar tentang perkumpulan orang, tetapi memang kata itu adalah kata yang mengandung politik. Nah, dalam tradisi bangsa Yunani, kata eklesia dari sejarahnya itu digunakan sebagai identitas perkumpulan politik. Jadi orang-orang yang ada di sana itu sudah nggak asing lagi dengan kata eklesia, karena mereka sudah terbiasa dengan pemerintahan, sudah terbiasa dengan hiruk pikuknya. Makanya kata ini muncul, Bapak Ibu. Kalau dilihat di dalam pemerintahan Yunani dan Romawi, eklesia nama dari suatu perkumpulan sidang umum. Boleh di next? Ya, di mana di dalam sidang ini warga kelas 4 dapat didengar suaranya. Dari sejarah katanya seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar perkumpulan, tetapi itu sidang. Karena zaman dahulu tanpa disangkali masih ada perbedaan-perbedaan orang. Bahkan masih ada zaman perbudakan. Makanya ada yang namanya warga negara Romawi, termasuk Paulus, ada orang-orang biasa, pedagang, bahkan juga ada warga negara kelas 4. Kelas 4 itu artinya adalah orang-orang yang tidak dipandang, orang-orang yang dalam bahasa sekarang termarginalkan, orang-orang miskin, orang-orang terlantar, petani dan sebagainya dimasukkan di dalam ini. Nah, di dalam pemerintahan suara-suara mereka itu tidak didengar. Jadi mereka dianggap orang-orang yang biasa. Tapi beda ceritanya ketika mereka masuk dalam sebuah perkumpulan yang dinamakan eklesia. Itulah tempat di mana mereka mendapatkan kehormatannya. Tempat di mana suara mereka didengar. Tempat di mana hak mereka disamakan dengan warga-warga yang lain. Itu menurut sejarahnya. Sehingga orang-orang bisa berpendapat, anggota akan mendengar. Bahkan raja waktu itu akan mendengarkan kalau mereka berbicara di tengah-tengah sidang umum yang dinamakan eklesia. Ini katanya, Bapak Ibu. Jadi kata ini sebetulnya mengandung makna yang sangat dalam. Bukankah kita juga sebagai gereja, Tuhan tidak memandang kita latar belakangnya seperti apa. Mau kita pendidikannya seperti apa, mau latar belakang apa, dalam status sosial kah, dalam hal keuangan, pekerjaan atau apapun, tidak ada yang membedakan kita kalau kita berkumpul di gereja. Karena sebetulnya sejarah juga berkata bahwa eklesia adalah tempat di mana suara-suara yang tidak terdengar akan didengar di situ. Itu memunculkan satu hak yang sangat kuat. Ada sebuah legalitas, bahkan raja bisa mendengar. Tetapi ketika mereka keluar dari perkumpulan eklesia itu, dalam sejarah Yunani dan Romawi, mereka nggak akan didengarkan. Sehingga peran warga negara sangat berpengaruh. Biasanya sidang-sidang umum ini mereka membahas tentang kepentingan-kepentingan umum, tentang apa yang akan terjadi di daerah itu, sampai mereka juga bisa menentukan nasib sebuah bangsa. Pada waktu itu adalah daerah jajahan, jadi setiap tempat itu pasti ada raja wilayahnya. Jadi mereka punya otoritas dan kuasa untuk menentukan kebijakan apa yang akan diambil.
Kalau bahasa sekarang biar gampangnya, eklesia itu adalah dewan kota, Bapak Ibu Saudara. Kita punya DPR, DPRD, perwakilan dan sebagainya. Nah, eklesia itu istilah pemerintahan politik yang dipakai oleh penulis Matius untuk menggambarkan atau mendeskripsikan gereja yang hari ini kita ada. Itu artinya begini Bapak Ibu Saudara, eklesia itu berarti kalau kita merangkum semuanya dari katanya, dari sejarahnya, dari stories, dari semuanya, eklesia itu berarti suatu majelis atau dewan yang terdiri dari orang-orang yang sudah dipanggil keluar, yang diberi tugas khusus untuk memegang tanggung jawab sebuah daerah. Ini arti eklesia. Jadi kalau kita pakai bahasa sederhana kita, apa itu gereja? Sebetulnya gereja adalah perkumpulan orang-orang, kita semuanya ini, yang sudah dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari apa? Nanti kita akan melihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang ajaibnya Tuhan. Bukan hanya sekedar dipanggil keluar dan dikumpulkan jadi satu oleh Tuhan, tapi juga kita diberikan tugas khusus untuk memegang tanggung jawab sebuah daerah. Itu adalah gereja. Dan suara gereja harusnya terdengar. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari hal ini, kalau kita melihat dari sejarahnya, bukan hanya sekedar menunjukkan sebuah identitas, bukan hanya sekedar menunjukkan kalau kita ini eklesia atau kita orang gereja, berarti kamu orang Kristen. Bukan hanya sekedar menunjukkan identitas seperti itu, tapi juga mengandung suatu kuasa untuk bisa menentukan nasib daerah itu. Tempat di mana kita didengar. Bahkan raja pun mendengar. Kalau kita di gereja kan enak juga, kita kan didengar, betul? Kita berdoa sama raja, di atas segala raja kita juga didengar. Tapi juga ada sebuah tugas yang harus kita kerjakan. Pernahkah dengar istilah nasib sebuah bangsa ditentukan oleh pendoa-pendoanya? Pernahkah kita mendengar sebuah sejarah di mana sebuah kota dilawat Tuhan dengan begitu ajaib karena ada orang-orang yang berdiri di hadapan Tuhan? Itulah kuasa dari eklesia yang Tuhan mau ada buat kita. Jadi gereja bukan hanya perkumpulan seperti ini, bukan hanya gedung, bukan hanya kita pribadi jadi gerejanya Tuhan, tetapi juga orang-orang yang sudah dipanggil keluar, diperlengkapi untuk tugas menentukan nasib sebuah daerah. Boleh di next? Jadi kalau kita melihat ada sebuah 3 hal penting yang perlu kita perhatikan. Eklesia, gereja, jemaat, engkau orang yang sudah dipanggil keluar. Coba boleh katakan kanan kiri, kamu sudah dipanggil keluar. Iya, sudah dipanggil keluar. Keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan. Lalu yang kedua, katakan kanan kiri, kamu punya tugas khusus. Punya tugas khusus. Dan yang ketiga, kamu punya tanggung jawab untuk daerahmu. Boleh katakan kanan kiri, punya tanggung jawab untuk daerahmu. Itulah eklesia. Kata yang sering kita dengar, tapi sebetulnya mengandung sebuah power dan authority. Jadi gereja gimana dong? Gereja apakah hanya mengurus tentang hal yang di dalam? Kalau kita mengacu kepada rencana Tuhan, sebenarnya lebih luas daripada itu. Bukannya berbicara tentang hubungan satu dengan yang lain, tetapi ada sebuah tugas dan panggilan yang harus kita kerjakan. Baik gereja secara organisatoris ataupun gereja secara pribadi kita. Hari Kamis Bu Niken sampaikan kita adalah bait Allah. Jadi kita punya peranan, kita punya tugas, kita punya tanggung jawab. Amin. Boleh
Yang setuju boleh centikkan jari. Punya tugas, punya tugas, punya tugas, punya tanggung jawab, punya tugas, punya tanggung jawab. Kita harus masing-masing mengingatkan satu dengan yang lain. Engkaulah eklesia, engkaulah yang sudah dipanggil keluar oleh Tuhan. Dan ingat, ketika Tuhan panggil engkau keluar dari gelap kepada terang, Dia punya sebuah tujuan dan maksud. Dia punya tugas, Dia punya tanggung jawab untuk melakukan sesuatu buat daerah. Coba Bapak Ibu bisa pandang pundak kanan kiri, masih bisa lihat kan? Gak ada yang tadi malam tidur sampai sakit tengeng kan? Coba lihat di pundak Bapak Ibu kanan kiri. Di pundak Bapak Ibu ada tugas dan tanggung jawab. Amin. Bukan saya, Yesus yang bilang. Di pundak Bapak Ibu, di pundak eklesia, di pundak gereja, di pundak jemaat, Tuhan taruh kuasa. Dia taruh tugas, Dia taruh tanggung jawab untuk mengerjakan. Kita lanjutkan. Kalau di Matius 16 ayat 18 ada kata mendirikan. Mendirikan bahasa Yunani-nya oikodomeo, artinya membangun, membina, menguatkan. Nah, pertanyaannya, siapa yang membangun? Siapa yang menguatkan? Siapa yang membina? Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu house builder. Jadi artinya ada seorang yang memang membangun rumah. Tangannya lah yang membangun. Bukan, tidak lain adalah Yesus sendiri. Jadi Yesus yang bilang, aku akan mendirikan. Yesus yang mendirikan. Yesus yang membangun. Yesus yang mengerjakan semuanya. Yesus yang membina. Yesus yang menguatkan. Itu artinya begini Bapak Ibu. Kalau tadi kan warga kelas 4 dan sebagainya boleh didengarkan, itu kan demokratis ya. Tapi kalau gereja ternyata bukan hanya demokratis, tapi teokrasi. Sekali lagi, gereja bukan demokrasi, tapi gereja teokrasi. Apa bedanya demokrasi dan teokrasi? Demokrasi kita tahu sekarang keputusan tertinggi di tangan rakyat dengan semua perwakilan-perwakilannya. Tetapi kalau gereja teokrasi, Tuhan yang membangun, Tuhan yang adalah disebut kepala gereja. Dia yang punya otoritas dan kita yang mengikutinya. Memang di dalam prosesnya selalu kita dilibatkan oleh Tuhan, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Betul? Amsal kan ngomong begitu. Manusia bisa merancangkan, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Saya berikan sebuah contoh. Ketika Tuhan mau memusnahkan Sodom dan Gomora, sudah ditetapkan akan dimusnahkan, tapi tiba-tiba berdiri seorang Abraham di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca ayatnya, ini bukan dagang, tapi Abraham tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan, seandainya ada 50 orang yang percaya kepadamu, akankah engkau memusnahkan kota itu? Lewat, tidak. Diturunkan lagi 40, diturunkan sampai terakhir. Abraham bilang 10 orang Tuhan. Kalau ada 10 orang yang masih percaya, akankah engkau hanguskan Sodom dan Gomora? Dan Tuhan mengubah keputusannya. Ini mungkin bahasanya, ya memang itu prosesnya demokratis sama Tuhan, tawar menawar. Tapi setelah itu keputusan Tuhan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Sodom dan Gomora tetap di bumi hanguskan. Kenapa? Karena nggak ada 10 orang. Hanya Lot, istri, anak-anak istrinya aja noleh ke belakang. Nah, itulah gereja, itu teokrasi, pemerintahan Tuhan. Seringkali kita menyebutnya kerajaan surga, betul? Yesus memberitakan kerajaan surga. Yang namanya kerajaan ada rajanya.
Raja itulah yang berkuasa, berotoritas, dan punya hak untuk melakukan segala-galanya. Jadi kita paham, walaupun kita ada tugas dan tanggung jawab, tapi tetap kehendak dan otoritas Tuhan yang terjadi. Saya memberikan sebuah contoh, mengambil dari apa yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa Kami. Bukankah kita selalu diajar gini doanya, datanglah kerajaanmu, betul? Yang diminta, datanglah kerajaanmu. Kerajaan siapa? Kerajaan siapa? Kerajaan kita. Kerajaan dunia. Kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan yang kita minta. Bukan kerajaan kita, bukan kerajaan aturan dan sebagainya. Kerajaan surga. Lalu dia katakan, jadilah kehendakmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Betul? Kehendakmu, bukan kehendakku, bukan kemauanku, tapi kehendakmu, yaitu kemauan Tuhan. Itulah membuktikan teokrasinya Tuhan di bumi seperti di surga. Lalu pertanyaannya, siapa yang bawa itu di bumi seperti di surga? Yang membawa yang surga bisa terjadi di bumi itu siapa? Eklesia, gereja, jemaat, Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu, Saudara dan saya. Amin. Kurang yakin, coba katakan kanan kiri, kamu adalah eklesia. Kamu adalah eklesia. Kamu eklesia yang Tuhan ajarkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tapi untuk Tuhan melakukannya itu, Dia lakukan melalui eklesia. Dia lakukan melalui gerejanya, Dia lakukan melalui jemaatnya, Dia lakukan melalui orang-orang yang sudah percaya dan dipanggil keluar dari gelap kepada terangnya. Melalui Bapak Ibu Saudara, kerajaan surga harus dinyatakan. Amin. Ya, melalui kita, melalui eklesia, melalui gereja. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 yang tadi saya katakan. Alkitab berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Kalau hari ini firman ini berkata kepada kita, kita adalah orang yang sudah Tuhan pilih, kita dijadikan imam-imam yang rajani, bangsa yang kudus, supaya apa? Tujuannya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Amin. Tujuannya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, bukan memberitakan perbuatan-perbuatan besar kita. Bukan memberitakan apa yang bisa kita buat, bukan memberitakan apa yang sudah kita lakukan, tapi Dia yang melakukannya dalam hidup kita. Siapa yang belum percaya kalau sudah dipanggil Tuhan keluar dari gelap menuju terang ajaib? Ada Bapak Ibu di tengah-tengah kita? Kalau ada, kita doakan sama-sama nanti. Semuanya percaya sudah dipanggil keluar Tuhan. Tidak lagi hidup dalam kegelapan, tapi ada di dalam terang Tuhan. Itulah eklesia. Sekarang pertanyaannya, gimana dengan gereja kita, GBI Teluk Batang? Ya kan, kita sedang ngomong gereja. Gereja kita punya visi menjadi gereja yang kuat dan berkarakter Kristus. Misinya IFBN. I-nya intimasi, itu keintiman Tuhan dengan manusia. F-nya adalah family, kekeluargaan dalam jemaat. B-nya adalah be blessed, menjadi berkat. N-nya next gen, melahirkan generasi yang loyal dan militan. Nah, salah satu misi kita ini, M, next, menjadi jemaat yang memberkati. Amin. Dari mana itu? Dari Tuhan. Siapa yang punya rencana itu? Tuhan yang punya rencana.
Inilah gereja yang kita sama-sama ada di dalamnya, yang kita bergerak bersama-sama adalah menjadi jemaat yang memberkati. Apa artinya jemaat yang memberkati? Jemaat yang bukan hanya berbicara tentang kita dan saya, tapi jemaat yang mulai melihat rencana Tuhan untuk apa yang bisa kita kerjakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan beri. Memberkatinya minimal kota, Bapak Ibu. Kenapa memberkati minimal kota? Karena waktu di dalam Kisah Para Rasul, kita ingat ketika Roh Kudus turun, Tuhan bilang kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dimulai dari Yerusalem. Nah, Yerusalem itu kota. Ada yang bilang ini mulai dari keluarga dan sebagainya. Saya tidak menyalahkan ataupun menyanggah, tapi konteks ayatnya bilang kota. Yerusalem itu kota. Jadi kita jadi jemaat yang memberkati kota. Minimal pikiran kita tertuju kepada kota di mana kita tinggal. Kalau ini nggak ada kota, ya kota kecamatan, Teluk Batang lah. Jadi kita memberkati di Teluk Batang. Saya lanjutkan, nanti saya akan kesaksian. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ada satu ayat yang sangat mengusik hati saya, Bapak Ibu. Dalam Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-46. Saya akan bacakan perlahan-lahan ayat ini. Ini tertulis ayat yang ke-31, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di tahta kemuliaannya. Ini kapan terjadinya? Hari-hari terakhir. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi nanti di hari-hari terakhir akan dikumpulkan semuanya dan akan dipisahkan, yang mana yang domba, mana yang kambing. Ayat 33, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ini nggak terjadi di tempat ini ya, kanan kiri aman kita. Ayat yang ke-34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, yaitu yang domba-domba, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia. Mereka yang domba ini jawab Tuhan, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Domba-domba ini tanya, kapan sih Tuhan kau ngalami gini dan aku lakukan? Kayaknya nih aku gak lakukan apa-apa dah. Lalu ayat yang ke-40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya,
yang kepada kambing-kambing, "Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Sebab penyebabnya ini Bapak Ibu, ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Bedanya domba sama kambing, domba ini ketika melakukan dia nggak sadar sedang melakukan dan Tuhan sadarkan, ini kamu sedang melakukan. Tapi kambing bilang, "Kapan sih kami lihat dan kami tidak melayani engkau?" Artinya bahwa mereka merasa sudah melakukan segalanya untuk melayani, tapi ternyata enggak. Ayat 45, "Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Sebuah warning tajam Bapak Ibu. Sebelum hari-hari terakhir terjadi, suatu saat nanti Tuhan akan kumpulkan semua yang ngomong eklesia, gereja, jemaat. Dan di hadapan Tuhan, Tuhan akan pisahkan mana yang domba dan mana yang kambing. Dan yang menentukan bukan berapa lama dia melayani, yang menentukan, saya kaget juga, yaitu yang ditulis bahwa kamu lakukan untuk orang yang paling hina. Yang paling hina ini sebetulnya adalah sebuah frasa yang sering disebutkan orang dalam berbagai pengertian. Tetapi Yesus menggunakannya untuk menggambarkan mereka yang menurut standar dunia hanya punya sedikit atau bahkan tidak punya apa-apa untuk membalas pelayanan kita. Jadi orang yang paling hina yang Tuhan gambarkan adalah mereka-mereka yang secara standar dunia punya sedikit atau bahkan nggak punya apa-apa. Dan kalau kita kerjakan buat mereka, mungkin mereka nggak bisa balas apa-apa, tapi bagi Tuhan dan di hadapan Tuhan mereka bernilai. Kenapa saya bisa bilang mereka adalah bernilai? Karena Bapak Ibu kalau perhatikan di ayat yang ke-40, ayat yang ke-40 boleh di next, bilangnya seperti ini ayatnya. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan, boleh di next, ada di slide, yang kamu lakukan dalam kurung untuk mereka ini yang orang-orang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara boleh baca ayat yang ke-40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina, kamu lakukan buat Tuhan. Bagi kita mungkin sederhana, tapi bagi Tuhan, ketika kita lakukan buat orang-orang yang mungkin gak bisa membalas kebaikan kita lakukan buat Tuhan. Bukan demi pahala, bukan demi kita mau masuk surga, bukan demi kau mau digolongkan ke kambing dan domba, tapi kau lakukan buat Tuhan. Itu ayatnya. Eklesia ada sebuah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan taruh di pundak. Buat saudara dan saya, buat gereja, mulai melihat apa yang ada di sekitarmu.
Karena eklesia bukan hanya sekedar perkumpulan, tapi orang-orang yang sudah dipanggil. Dan setelah dipanggil kau punya tugas lihat. Dan ada tanggung jawab di pundak yang perlu dilakukan. Jangan sampai pada akhirnya ending di hadapan Tuhan kita tidak melakukan buat Tuhan. Melakukan untuk yang paling hina adalah untuk Tuhan. Next. Melayani yang paling hina, saya simpulkan adalah sama dengan melayani Tuhan. So, eklesia, gereja, jemaat. Kalau Tuhan beri kita kesempatan untuk melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa balas buat kita. Mungkin itu orang-orang yang sangat membutuhkan, mungkin yang gak pernah dilihat orang. Kita tahu kita kerjakan buat Tuhan dan bukan buat yang lain. Perbedaan daripada domba dan kambing, perbedaan dari semuanya adalah ketika, boleh di next, ketika ada yang lapar kita kasih makan, ketika ada yang haus kita beri minum, ketika ada yang memerlukan tempat kita tampung, ketika ada yang telanjang kita kasih pakaian, ketika ada yang sakit kita lawat, ketika ada penjara kita kunjungi. Dan tanpa kita sadar, ketika kita kerjakan, bisa-bisa kita kerjakan buat Tuhan. Kenapa gereja banyak sekali pelayanan? Di sini nggak ada penjara. Satu kali saya pernah masuk ke dalam suatu penjara, kami pelayanan. Saking polosnya Bapak Ibu, 1-2 kali pernah, 3 kali saya datang sendiri. Saya datang dengan celana pendek. Dan petugas LP-nya marahin saya, nggak boleh masuk. Nah, kenapa Pak? Pakaianmu seperti itu. Saya dipinjemin celana, tapi celananya dodot besar sekali, nggak mau. Saya bilang, saya keluar sebentar Pak, jamnya sampai jam berapa? Sampai jam sekian. Oke, pinjam celana dulu, balik lagi. Dan di dalam itu saya bisa melihat orang-orang yang sangat membutuhkan Tuhan, orang-orang yang sangat membutuhkan sentuhan. Nggak usah dikasih apa-apa, ditemenin ngomong, nggak ngomong firman. Bukan saya yang melayani, mereka yang ngomong terlalu banyak malah. Tapi itu di akhirnya doa, mereka meneteskan air mata, Tuhan sentuh dan bisa lakukan sesuatu. Kami pernah juga pergi ke tempat-tempat penampungan ODGJ, kalau sekarang nggak boleh. Kerjaannya hanya apa? Hanya mandiin, potongin kuku, ngeramasin. Pertama kali datang, aduhai pokoknya, nggak bisa makan. Tapi setelah itu 2 kali, karena kami dulu ada di satu sekolah memang misi, jadi diajar. Saya dulu nggak ngerti ngapain sih kita lakukan ini, buat apa sih? Mending aku belajar khotbah yang bagus, memberkati jemaat. Tapi ternyata ada satu fase yang nggak boleh kita hilangkan. Eklesia adalah melihat kebutuhan sekitar. Tuhan memakai kita untuk menentukan keadaan sekitar. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Ada banyak hal. Yang dibutuhkan hanya satu, kerelaan hati. Udah. Nggak perlu ditafsirkan yang macam-macam maksud dari melayani yang paling hina. Pokoknya intinya kalau kita lakukan itu, kita lakukan buat Tuhan. Siapa orangnya dan kapan kita nggak pernah tahu. Tapi begitu Tuhan kasih kesempatan, itulah saat dimana kita melakukan. Sebelum saya kesaksian, saya simpulkan dulu. Kesimpulan dari gereja, gereja adalah eklesia. Eklesia artinya Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya sudah dipanggil keluar. Sudah nggak ada lagi dalam gelap, engkau hidup di dalam terang. Dan ketika engkau hidup di dalam terang, engkau adalah dewan-dewan kota yang punya otoritas, punya tugas, tanggung jawab untuk memikirkan kota dan memberkati orang-orang di sekeliling kita.
Itulah eklesia yang Tuhan mau. Dan kalau kita baca yang ayat yang tadi, Tuhan mendirikan jemaat atau eklesia di atas batu karang dan alam maut tidak menguasai. Ada banyak otoritas yang Tuhan berikan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara bergabung di GPI Teluk Batang, kita punya misi yang sama-sama kita mau kerjakan. Kita mau jadi jemaat yang memberkati. Kita mau jadi jemaat yang terus memberkati sekeliling. Kita mulai mau bergerak kembali. Kita mulai memikirkan apa yang bisa kita kerjakan buat orang-orang lain. Itulah kesimpulannya. Jadi kita menjadi gereja, eklesia, menjadi pribadi jemaat yang seperti Tuhan kehendaki. Dan ingat, di dalam pundak kita ada tugas dan tanggung jawab. Nanti kalau suatu saat Tuhan datang dan kita udah ada di hadapannya, dan dengan sendirinya kita akan digolongkan kepada orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Amin.